Ketika zahir itu merupakan sababan qawiyan mundhabitan, kemudian dia bertentangan dengan al-asl atau al-aslul mustashab, al-qaidah al-mustamirah, maka kalau itu terjadi, maka lebih didahulukan, lebih diunggulkan yang asah daripada lebih menunjukkan yang zahir daripada yang asal. Contoh, kalau ada orang udah selesai sholat, setelah dia sholat, dia ragu, tadi ana udah baca Fatihah belum ya di rakaat kedua? Tadi ana udah sujud belum ya di rakaat terakhir? Ada yang kurang nggak sujud ana? Apa jangan-jangan langsung habis sujud pertama langsung tahiyat? Ragunya setelah salam. Dan ragunya di selain niat. Kalau ngelihat al-asal, udah atau belum? Belum. Al-asal dia belum ngerjain. Hukum asalnya dia belum dianggap ngerjain sampai dia yakin udah ngerja. Itu hukumul asal tuh, istishabul asalnya begitu tuh. Tapi kalau ngelihat zahirnya orang kalau udah salam berarti udah ngerjain atau belum? Udah ngerjain semua, zahir. Biasanya kalau udah salam berarti udah ngerjain semua. Urusan keraguan setelah salam ya kadang setan ngagoda, kita nggak tahu. Maka dalam hal ini hukum zahirnya punya sebab yang kuat. Karena biasanya kalau orang salam itu dominan dia sudah menjalankan semua rukun-rukun yang sebelumnya. Dia punya sebab yang kuat dan terukur, sababan qawiyan mundhabitan menurut ulama. Ya, kalau sudah seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbihi amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Husnul Bayan li Qawaidil Fiqhil Musan karya Syekhina al-Allama al-Faqih al-Usuli Dr. Abdurrahman bin Abdullah As-Saggaf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kemarin kita sudah bahas tentang ta'arud bainal asal wal zahir. Al-asal ay al-qaidah al-mustamirah wal istishab. Kalau dalam satu keadaan terjadi dilema, di satu sisi kalau ngikutin al-asal hukumnya seperti ini, tapi kalau ngikutin al-zahir dari indikator-indikator yang ada maka hukumnya enggak sesuai dengan asal. Maka bagaimana kalau ada seperti itu, ada kontradiksi, ada keadaan yang bertentangan antara al-asal dan al-zahir? Di satu sisi kita disuruh ngikut al-asal, al-aslu baqa'u makana ala makan, atau al-qaidah al-mustamirah istishabul asal. Di sisi lain kita harus mengikuti indikator yang ada sehingga menuntut al-zahir harus diunggulkan daripada al-asal. Itu sudah dibahas. Ya, ada kalanya al-asal lebih diunggulkan bila khilaf, itu sudah dibahas. Ada kalanya keadaan al-zahir lebih diunggulkan bila khilaf. Tapi ada keadaan yang menurut pendapat as-sah, di situ ada khilaf berarti antara ulama. Cuman ulama mengatakan al-asal lebih diunggulkan daripada al-zahir. Itu juga udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Panjang kali lebar kali tinggi kita bahasnya itu tuh. Panjang kali lebar kali tinggi saking luasnya. Kemudian di yang keempat, nah ini wa yurajjah al-zahir alal asah. Ada keadaan yang memang di situ ulama khilaf nanti ketika ada kontradiksi antara al-asal dengan al-zahir. Tapi ternyata ulama kebanyakan mentarjih yang al-zahir sehingga al-asah ngikutin al-zahir. Apa saja keadaannya? Al-qismur rabi'. Fadhal dibaca Ustaz Salman. Qismur rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif hafizahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismur rabi'u ma tarajjahu fihi adh-dhahiru 'ala al-asl. Ma tarajjaha. Al-qismur rabi' ma tarajjaha. La ma yurajjahu. Ma yurajjahu fihi adh-dhahiru 'ala al-asah. Ma yurajjahu.
itu bukan pakai ta, ma yurajjahu fihi adh-dhahiru alal asah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismur rabi' ma yurajjahu fihi adh-dhahir alal asl. Nah, ma yurajjahu. Nah, ما يرجح فيه الظاهر على الأصل وضابطه أن يكون الظاهر سببا قويا منضبطا ومن فروع هذا القسم من شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية فالمشهور أنه لا يؤثر لأن الظاهر انقضاء العبادات على الصحة والثاني يقول الأصل عدم فعله ورجح السيد السمهودي وأبو مخرمة أن النية وغيرها سواء في عدم تأثير الشك فيها بعد السلام وأما الشك قبل الفراغ من الصلاة فيؤثر لأن الأصل أنه لم يأت به فهو من القسم الثاني. الثاني اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالأصح تصديق مدعي الصحة لأن الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون شرعي والثاني لا لأن الأصل عدمها. الثالث إذا جمعت فقدت شهوتها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فالأصح وجوب إعادة الغسل لأن الظاهر خروج منيها معه والثاني لا لأن الأصل عدم خروجه. الرابع إذا رأت المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا أمسكت عما تمسك عنه الحائض لأن الظاهر أنه حيض وقيل لا عملا بالأصل والله أعلم. Nah, sekarang kita yang keempat, bagian yang keempat, ma yurajjahu fihi adh-dhahiru al-asah. Ketika terjadi ta'arud, kontradiksi antara al-aslu dengan al-zahir, di bagian yang keempat ini maka yang diunggulkan adalah yang zahir menurut pendapat yang asah. Artinya ada khilaf. Beda dengan bagian yang kedua, atau yang pertama. Bagian yang pertama yurajjah fihi dhahir tapi jazman tanpa khilaf. Nah, kalau yang keempat ini enggak, yang ditarjih zahir, tapi di sini memang ada khilaf sehingga tarjih zahirnya alal asah menurut pendapat yang asah. Nah, kapan itu tarjih pendapat yang asah lebih mentarjih yang zahir daripada al asal? Dhabitnya dia, patoknya dia kapan? An yakuna adh-dhahiru sababan qawiyan mundhabitan. Kalau sesuatu yang zahir itu merupakan sebab yang qawi dan yang betul-betul apa ya? Madbut, mundhabit, terukur. Mundhabit ini terukur. Sebabnya kuat dan terukur, jelas. Ketika zahir itu merupakan sababan qawiyan mundhabitan, kemudian dia bertentangan dengan al-asal atau al-aslul mustashab, al-qaidah al-mustamirah, maka kalau itu terjadi maka lebih didahulukan, lebih diunggulkan yang asah daripada lebih menunjukkan yang zahir daripada yang asal. Contoh tadi itu, sebelum nanti kita baca di kitab saya kasih contohnya dulu. Di dalam sholat ya, kalau kita bicara al-asal, ragu nih udah ngerjain atau belum. Al-asal berapa ya? Al-adam belum ngerjain. Ragu nih ada rukun udah dikerjain atau belum. Al-asal al-adam. Nah, kemudian kalau ada orang udah selesai sholat, setelah dia sholat dia ragu, tadi ana udah baca Fatihah belum ya di rakaat kedua, tadi ana udah sujud belum ya di rakaat terakhir, ada yang kurang nggak sujud ana? Apa jangan-jangan langsung habis sujud pertama langsung tahiyat? Ragunya setelah salam. Dan ragunya di selain niat. Kalau ragunya niat, nanti mu'tamad mengatakan wajib ngulang. Ragu tadi di awal, anda udah niat sholat atau belum? Itu niatnya aja belum, bagaimana yang lainnya? Ya. Ragunya di selain niat. Tadi udah ngerjain belumnya? Kalau ngelihat al-asal, udah atau belum? Belum. Al-asal dia belum ngerjain. Hukum asalnya dia belum dianggap ngerjain sampai dia yakin udah ngerja. Itu hukumul asal tuh, istishabul asalnya begitu tuh. Tapi kalau ngelihat zahirnya orang kalau udah salam berarti udah ngerjain atau belum? Udah ngerjain semua, zahir. Biasanya kalau udah salam berarti udah ngerjain semua. Urusan keraguan setelah salam ya kadang setan ngegoda, kita nggak tahu. Nah, maka dalam hal ini hukum zahirnya punya sebab yang kuat. Karena biasanya kalau orang salam itu dominan, dia sudah menjalankan semua rukun-rukun yang sebelumnya. Dia punya sebab yang kuat dan terukur, sababan qawiyan mundhabitan menurut ulama. Ya, kalau sudah seperti itu,
Maka ketika terjadi kontradiksi, kalau ngelihat hukum asal berarti dia dianggap belum ngerjain, berarti mesti ngulang dong sholatnya. Tapi kalau ngelihat hukum zahir, maka dia dianggap sudah ngerjain karena dia udah salam. Al-zahir kalau udah salam udah ngerjain semua rukunnya. Dalam konteks ini karena zahirnya punya sabab yang qawi mundhabit, maka ulama khilaf. Cuman yang dirajih pendapat yang asah tetap diunggulkan yang zahir. Jelas ya? Di sini terjadi ta'arud antara al-asl wal zahir. Nah, maka di sini kita min furu'i hadzal qism, termasuk furu' daripada qism ini, man syakka ba'da shalah, setiap siapa yang ragu setelah salat, au ghairiha atau selain salat, ba'da ghairi shalah minal ibadat, daripada ibadah, setelah puasa, setelah haji. Syakka apa? Fi tarki ruknin, di dalam meninggalkan rukun. Fi itu muta'alliqnya ke syakka. Perhatiin kalau huruf jar itu, perhatiin muta'alliqnya, karena salah muta'alliq salah ngartiin, salah faham nanti. Huruf jar muta'alliqnya harus tepat. Fi syak fi tarki ruknin, ay syakka fi tarki ruknin. Ghairin niyah, tapi rukunnya selain niat. Ragu di dalam melaksanakan rukun selain niat. Berarti kalau niat hukumnya ntar lain. Di selain niat, udah selesai sholat masih ragu. Tadi Anda udah baca Fatihah belum ya? Udah selesai nih, udah salam. Tadi Anda sujudnya ada ketinggalan nggak ya? Ragu tuh. Udah ngerjain belum ya sujud? Ragu, tapi udah selesai, salam. Maka bagaimana? Fal masyhur annahu la yu'athir. Pendapat yang masyhur min qaulai Syafi'i, berarti yang mu'tamad al-masyhur min qaulai Syafi'i, annahu la yu'athir. Keraguannya itu tidak berpengaruh. Salatnya tetap sah. Kenapa? Li'anna zahir, karena secara zahir indikatornya mengindikasikan inqidha'ul ibadati ala sihah. Biasanya ibadat kalau udah selesai dia sah. Jadi selesainya ibadat dalam keadaan sah. Udah salam ya udah ngerjain, berarti udah sah, udah beres. Zahirnya seperti itu. Dan ini zahir qawi. Karena kalau pintu ini dibuka, orang semuanya ragu, ibadah kagak ada yang selesai. Udah kelar sholat ragu, sholat lagi. Kelar sholat ragu, sholat lagi. Bahaya nggak? Bahaya, bahaya banget. Ya. Wa tsani yaqul al-aslu adamu fi'lihi. Al-aslu adamu fi'lihi. Hukum asalnya dia adamu fi'lihi. Nggak usah dikerjain. Berarti dia belum ngerjain. Al-aslu adamu fi'lihi. Hukum asalnya belum ngerjain. Kalau ragu berarti belum ngerjain. Ini gimana nih? Kalau ngikutin asal, mesti ngulang sholatnya. Ngikutin zahir, sholatnya nggak perlu ngulang. Nah, ternyata mu'tamad mengatakan yang diikutin di sini adalah zahir. Jelas ya? Nah, ini contoh kasus yang ketika terjadi pertentangan kontradiksi antara aslu wa zahir, yurajjah fiha al-zahir alal asah. Nah, tadi dikatakan keraguan yang tidak mengharuskan kita buat ngulang sholat, manakala kalau ragu ninggalin rukun selain niat. Berarti kalau ragunya tadi udah niat atau belum ya, berarti sholatnya sah nggak? Nggak sah. Mu'tamad mengatakan seperti itu. Mu'tamad mengatakan berarti sholatnya nggak sah. Niatnya aja ragu, bagaimana sholatnya setelah itu? Tadi ada niat belum di awalnya. Dan ini bahaya kalau nggak ada solusi. Karena justru yang kadang jadi tempat keraguan apa? Niat justru. Kalau cuma rigid, yang benar-benar nggak ada khilaf, satu pendapatnya doang, bahaya. Kalau ada orang yang was-wasan bagaimana? Sabar Nabi sholat, tadi kayaknya niatannya belum benar, ngulang lagi. Sabar Nabi sholat, kayaknya niatannya belum benar, ngulang lagi. Itu pendapat mu'tamad, kita nggak bisa pungkiri. Tapi alhamdulillah, di sini khilaf ulama adalah rahmah. Warajah Sayyid As-Samhudi wa Abu Makhramah. As-Samhudi sama Abu Makhramah mengatakan anna niyah wa ghairaha sawa'un fi adami ta'thiri syak fiha ba'da salam. Baik mau niat, mau selain niat, pokoknya kalau udah selesai salam, ente ragu, nggak ngaruh, itu tidak membatalkan sholat. Ragu ya, ragu. Kenapa? Ini lebih sesuai dengan kaidah, karena al-zahir namanya udah selesai salam, udah ngerjain niat di awal. Al-zahir udah inqidha'ul ibadah ala sihah. Al-zahir. Jelas ya? Itu kalau ragu. Kalau yakin bagaimana, Beb? Anda yakin tadi Anda ninggalin sujud sekali, ya nggak sah. Kalau yakin jelas. Al-ibrah fil ibadat bima fi dhannil mukallaf. Tapi kalau idza tabayyana dhannuhu dhannan lain-lain, nggak masuk kaidah itu.
Kalau yakin, para fuqaha mengatakan ente selesai sholat, ente yakin. Ane yakin tadi ane ninggalin sujud. Yakin, bukan ragu ya, beda. Yakin dengan ragu beda nggak? Beda. Yakin. Ane yakin tadi ane nggak baca Fatihah. Bagaimana hukumnya? Ya ngulang. Kalau udah ada fatrah, sholatnya ngulang. Kecuali kalau jaraknya masih dekat, bisa lanjut lagi. Nah, sekiranya belum melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, dia bisa langsung lanjut, nambahin satu rakaat. La ilaha illallah, jelas ya? Beb, kalau ragunya sebelum selesai sholat bagaimana? Wa amma syakku qablal faraghi, kalau ragunya sebelum selesai sholat, minas salati, daripada sholat, fayu'athir, maka itu ragunya berpengaruh. Li'annal asla, karena hukum asalnya annahu lam ya'ti bihi, karena hukum asalnya dia belum ngerjain dan memang sholatnya belum rapi. Fahuwa minal qismi tsani, dia masuk ke bagian yang kedua yang udah kita bahas tuh, ay ma yurajjah fihil aslu jazman. Al qismu tsani ay ma yurajjah fihil aslu jazman. Jadi kalau ragu nih tafsirnya begini, kalau yakin ninggalin rukun, mau sebelum selesai sholat, mau sesudah selesai sholat, wajib untuk melakukan rukun tersebut. Itu caranya nanti tergantung. Kalau dia udah ketemu rakaat berikutnya baru ingat, maka nanti tambahin satu rakaat di akhir. Tapi kalau sebelum ketemu rakaat berikutnya, sebelum ketemu perbuatan yang sama di rakaat, udah pernah bahas tuh, maka dia langsung ngulangin ke perbuatan tersebut, wa tadarakal baqi setelah itu. Kemudian kalau yakin ninggalin rukun, mau sebelum salam, sesudah salam, maka wajib ngulang. Tapi kalau ragu, ini udah dikerjain apa belum, kapan ragunya? Kalau ragunya sebelum salam, maka keraguan tersebut berarti dianggap belum ngerjain. Al aslu al adam. Ragu 4 rakaat tapi 3 rakaat, berarti dianggapnya 3 nambah 1. Ragu udah sujud tapi belum, berarti dianggapnya belum sujud tambah sujud. Ragu udah baca Fatihah atau belum, berarti dianggapnya belum baca Fatihah, maka harus baca Fatihah. Tapi kalau ragunya ba'da salam, menurut pendapat yang mu'tamad, ngaruh apa kagak? Enggak ngaruh. Ragu ba'da salam la yu'athir. Syak ba'da salam la yu'athir. Ragunya setelah salam enggak ngaruh. Na'udzubillah, kalau pintu ini dibuka, lo futiha hadzal bab, bahaya. Bahaya banget. Orang bisa was-was semua. Ala kulli hal ghairu mu'tamad. Ragu terhadap rukun ba'da salam, kalau dia harus ngulangin, wah, berantakan semua salat orang. Alhamdulillah. Jelas ya? Kayak kemarin masalah ragu, ini bicara masalah ragu. Ada satu syekh besar, orang alim. Cuma memang dia ngutip ibarat dari madhab Hanafi. Jadi di situ al-ihtiyat, untuk kehati-hatian. Tapi nanti ini ada perdebatan, ada satu grup isinya ulama-ulama muda dari Hijaz, sebagian di Azhar, sebagian di ini, dimasukin ke grup itu. Jadi ada video satu syekh bilang begini, ketika bahas tentang mukaffirat, ucapan-ucapan yang kadang-kadang bikin orang jadi murtad, jadi kafir. Ada ucapan perbuatan kufur, ada qauli, ada fi'li, ya kan? Riddah qauliyah, fi'liyah, i'tiqadiyah. Nah, ada qauliyah. Di antaranya ucapan yang bikin orang murtad kufur kalau menghina Allah, menghina Rasul, atau jadikan Allah dan Rasul sebagai ejekan, jadikan Al-Quran sebagai ejekan. Itu minal mukaffirat, minal alfadhil kufriyah, lafaz yang menyebabkan orang kufur. Nah, beliau bilang begini, kata dia, tahu nggak kenapa banyak rumah tangga yang nggak harmonis? Banyak rumah tangga yang ribut mulu, udah nggak ada enaknya itu rumah tangga. Jangan-jangan rumah tangga itu hubungannya udah nggak syar'i. Loh, kok bisa? Kan nikah. Bukan soal nikahnya, nikah di awal. Cuman di pertengahan pernikahan, lakinya atau perempuannya tanpa sadar ngucapin kalimat kufur, kata dia nih, ngucapin kalimat kufur. Karena kalimat-kalimat yang menyebabkan murtad itu banyak dan bahaya, kata dia di situ. Nah, begitu coba kalimat kufur, hukum pernikahannya apa? Fasakh. Hukum pernikahan itu kalau salah satu pasangannya murtad, fasakh, lepas pernikahannya. Kalau fasakh berarti masih pasangannya tuh bukan? Udah bukan. Kalau mau balik lagi bagaimana caranya? Akad lagi. Nah, maka kata dia, maka sebaiknya sebagian ulama, diantaranya Ibnu Abidin, dinyebut dari Hasyiah Ibnu Abidin. Anda lihat ibaratnya, memang Ibnu Abidin bahasanya ihtiyat.
Sebaiknya pasangan suami istri memperbaharui akad nikahnya setiap beberapa waktu sekali. Kata syekh tersebut, khawatir kalau akad nikahnya sempat batal gara-gara ada yang mengucapkan kalimat kufur. Khawatir seperti itu, akad nikahnya batal kalau ada yang mengucapkan kalimat kufur. Sehingga dengan memperbarui akad nikah di depan syahidain, dia Hanafi soalnya, jadi nggak perlu ada wali, cukup depan syahidain. Dengan demikian akad nikahnya jadi di refresh. Kalau di refresh akad nikahnya pasti yakin sah lagi dan seterusnya. Wah, ini kalau dibuka pintu ini bahaya, orang was-was semua pernikahannya ini. Was-was semua pernikahannya. Bahaya. Ana hormat sama ulama tersebut, ulama besar, masya Allah. Dan kutipan dari mazhab Hanafi kita hormati, kita cek kutipannya di grup itu dibahas, ada yang nyari kutipannya ketemu di Hasyiah Ibnu Abidin. Hasyiah Ibnu Abidin ini salah satu kitab mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Ya, Ad-Durrul Mukhtar, Raddul Mukhtar Raddul Mukhtar ala Durrul Mukhtar. Kemudian hasyiahnya Hasyiah Ibnu Abidin. Hasyiah Ibnu Abidin kita mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Ya. Kita hormat pendapat itu. Cuman aneh tanya, ini pintu kalau dibuka bahaya gak? Was-was semua orang apa pernikahannya. Begitu rumah tangga ribut dikit, wah jangan-jangan pernikahanku bermasalah nih. Begitu rumah tangga sumpek dikit, bini ngambek, lakinya pegel, wah ini jangan-jangan udah ada yang nggak bener nih, jangan-jangan anda sempat murtad atau bini anda sempat murtad nih, udah akad baru lagi, kacau nggak kalau begitu? Kacau, nggak perlu, karena al asal man dakhala biyaqin la man dakhala al Islam biyaqin la yakhruj minhu illa biyaqin. Nah, itu di qaidut takfir tuh. Kapan orang dianggap kafir? Siapa yang masuk Islam dengan yakin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, selama dia enggak meyakini sesuatu atau melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang yunaqid, yang membatalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, selama dia enggak melakukan itu, yes, dia dianggap masih Islam. Jadi masuknya Islam itu dengan yakin, dengan la ilaha illallah Muhammadur, keluarnya juga harus dengan yakin, enggak boleh dengan asumsi. Dengan yakin, sesuatu yang memang menyebutkan kekufuran, menyebabkan kekufuran. Makanya salah satunya ulama kita sebagian mengatakan namanya takfir itu amrun qadha'i. Kufur itu murtad, hukumannya hukuman mati. Tapi orang untuk memutuskan seseorang ini dianggap kufur atau enggak, murtad atau enggak, itu domainnya domain qadha yang memutuskan. Karena kalau setiap orang bisa menilai, oh ini udah kufur, ini enggak, ini kufur, oh bahaya, bisa bunuh-bunuhan orang semuanya. Qadha syar'i, qadha mahkamah syar'iyah. Domainnya domain amrun qadha. Ada Syekh Abdul Fattah Saleh Qudaish Al-Yafi'i, dia punya kitab Fi Tariqil Auda ila Al-Wahdah Al-Islamiyah tuh. Terus itu dibahas tuh sama dia. Takfir itu amrun qadha'i, enggak sembarangan. Jadi al-asal masih dalam keadaan Islam. Ya udah tetap selama enggak ada yang mengeluarkan dia dari hukum asal itu. Wa dhahir wala asal wala dhahir. Asal dhahir dua-duanya tetap Islam dia. Al-dhahir. Nah, jadi kalau ini pintu dibuka bahaya. Setiap rumah tangga yang lagi sumpek langsung mikirnya, oh jangan-jangan udah ada yang murtad ini, jangan-jangan udah batal nih pernikahannya, ini kalau anakku bangor banget ini kagak bisa diatur, jangan-jangan wah kacau, udah kacau aja. Babu syukuk yaftah bab ditashkik, itu bisa membuka pintu keraguan yang nggak ada ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya itu wijhat nazarih, itu pandangan beliau, kita hormati, tapi kita nggak setuju dengan pandangan seperti itu. Orang bisa was-was, akhirnya semua orang minta ngulangin akad. Dan fasakh ya yang kusubihil adat. Yang kusubihil adat wala ayat at-taukid. Naam. Baik, ikhtalafa al-muta'aqqidan fi as-sihah wal fasad. Wal asah tasdiq mudda'i as-sihah. لأن الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع والثاني لا لأن الأصل عدمه. Ini kalau ada perdebatan di antara dua muta'aqidan, dua orang yang sedang bertransaksi fi sihhati wal fasad, di dalam keabsahan atau kerusakan transaksi tersebut. Ini transaksinya sahih atau fasid nih. Ada perdebatan nih. Yang satu mengatakan oh enggak, transaksinya sahih, sehingga implikasi dari transaksi tersebut misalkan B', implikasinya apa? Tamlik as-saman atau muthman implikasinya. Karena transaksinya sahih berarti implikasinya sahih. Yang satu mengatakan oh enggak, implikasinya fasid, balikin barangnya. Ada perdebatan. Jadi apakah tadi akadnya sah atau fasid? Ada perdebatan seperti itu. Maka dalam mazhab Syafi'i mengatakan fal asah tasdiqu mudda'is sihah. Menurut pendapat yang asah, yang dibenarkan adalah orang yang mengklaim bahwasanya akadnya
sah. Itu pendapat yang ashah. Kenapa? Li'anna dhahira jarayanul uqudi bainal muslimin ala qanuni syara'. Karena secara zahirnya itu yang namanya akad di antara umat Islam berjalan sesuai dengan syariat. Zahirul uqudil muslimin sahih, akad di antara orang Islam zahirnya sah. Zahirnya sah. Zahirnya kuat menurut ulama Syafi'iyah, ini zahirnya kuat. Wa tsani la li'anna al-asl adamuhu. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Karena hukum asalnya sebuah akad tidak dianggap sah sampai betul-betul memenuhi syarat sah. Kalau nggak memenuhi syarat sah berarti dia nggak dianggap sah. Berarti al-asl adamus sihah hatta tabayyanatis sihah, sampai jelas-jelas ketahuan sah. Lah di sini asal sama zahir bertentangan, ada kontradiksi antara asal dan zahir, maka yurajjah al-aslu fil yurajjah al-zahiru fil asah. Maka di sini yang zahir ditarjih, diunggulkan. Kenapa? Li'anna zahir, karena pendapat yang karena zahir di sini mustandidun ila sababin qawiyyin mundhabitin. Itu sesuai dengan ininya. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Pengantin baru hadir di Madras. Welcome to Madras. Oke, Habib, sehat. Habib Ahmad Muhajir bin Zaki Al-Idrus, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya yang ketiga, idza jumi'at fagadat syahwataha thumma iktasalat thumma kharaja minha maniyur rajul fal asah wujubu i'adatil ghusli li'anna dhahira khuruju maniha ma'ahu wa tsani la li'anna al-asla 'adamu khurujihi. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Syuf, idza jumi'at, kalau seorang perempuan dijima, faqadat syahwataha, kemudian perempuan itu sudah menunaikan syahwatnya, berarti dijimanya sampai menunaikan syahwat, ya, klimaks, sampai klimaks kalau bahasa ininya. Thumma qtasalat, kemudian perempuan itu mandi. Setelah perempuan itu thumma kharaja minha maniyur rajul, keluar dari faradnya si perempuan tadi maninya si rajul, sisa-sisa maninya rajul tumpah lagi. Nggak perlu saya jelasin rinci, nggak perlu dijelasin. Paham ya? Jadi tumpah lagi, keluar lagi maninya rajul. Kadang-kadang memang terjadi, itu lumrah, hal yang lumrah. Terjadi seperti itu hal yang lumrah. Fal asah, maka bagaimana hukumnya? Ini perempuan setelah selesai mandi baru keluar tuh mani rajul. Ustaz Sultan belum menikah, nggak ngerti kayaknya deh. Maka fal asah wujubu i'adatil ghusli. Setelah mandi baru keluar tuh. Bagaimana? Udah kelar nih mandinya, baru keluar maninya rajul. Kan seseorang perempuan wajib mandi gara-gara kalau keluar maninya sendiri. Kalau mani orang yang keluar masa di musim mandi. Bagaimana hukumnya? Fal asah wujubi i'adatil ghusli. Menurut pendapat yang asah, yang kuat, wajib ngulangin mandi. Wajib ngulangin mandi. Kenapa? Li'anna dhahir khuruju maniha ma'ahu. Karena secara zahir yang keluar lagi itu bukan hanya mandinya laki-laki, termasuk mani perempuannya ikut keluar bersama dengan mani laki-laki. Nah, jadi al-zahir seperti itu, ketika perempuan sudah ghadat syahwataha, dia juga bisa keluar mani, yang namanya perempuan keluar cairan juga dari kemaluannya ketika ghadat syahwataha. Ketika itu kalau keluar ada cairan, emang itu bisa bedain tuh cairan laki atau perempuan? Udah kecampur begitu, nggak bisa. Secara zahir yang keluar baik mani rajul dan mani perempuan. Kalau mani perempuan baru keluar setelah mandi, berarti wajib ulang nggak dia? Karena khurujul mani itu bukan hanya buat rajul. Khurujul mani itu wujubul ghusl bukan hanya buat rajul, termasuk buat al-mar'ah, perempuan. Faham toh mah? Ya, ini zahir. Kalau ngikutin zahir wajib ngulang mandi. Kalau ngikutin al-asal, selama dia nggak betul-betul tahu maninya keluar, berarti asalnya dia suci. Selama suci wajib mandi nggak? Nggak wajib mandi. Nah di sini ada kontradiksi, ada asal, ada zahir. Zahirnya mani dia ikut keluar dengan mani rajul. Al-asal, ya dia nggak harus mandi. Kenapa? Karena dia nggak tahu apakah maninya keluar apa enggak. Selama dia nggak yakin tahu betul-betul maninya keluar apa enggak, dia nggak wajib mandi. Di sini ulama mentarjih yang zahir menurut pendapat yang asah. Kenapa? Karena memang kemungkinan besar ketika perempuan ghadat syahwataha kharaja maniyuha ma'a maniyur rajul. Paham tuh mah? Sebagian anda nggak perlu terjemahin bahasanya karena banyak anak-anak kecil takut salah paham. Idza ra'atil mar'atu dama li waqtin yajuzu an yakuna haidan amsakat amma tumsiku anhul haid. Ya, kalau perempuan
ngelihat darah liwaktin yajuzu an yakuna haidhan, di satu waktu yang ada potensi dia untuk keluar haid. Jadi dia sucinya udah 15 hari. Kan aqallut tuhur berapa? 15 hari. Aqallut tuhur 15 hari. Dia sebelumnya udah suci 15 hari. Setelah dia suci 15 hari, udah selesai suci 15 hari, berapa hari kemudian keluar darah. Darah itu kan nggak dianggap haid kecuali kalau udah memenuhi syarat haid. Apa salah satu syarat haid? Kalau darahnya 24 jam minimal. Ya mulai lah 24 jam. 24 jam maksudnya bukan ngocor ya. Jangan disalahpahamin. Dr. Abdurrahman Segaf pernah bahas. Sekiranya kalau dia pertama lihat, oh ada darah, dia lihat nih keluar. Habis itu dia nggak ngecek lagi. Habis itu 24 jam lagi, begitu dicek masih ada darah. Berarti itu dianggap 24 jam. Antara satu ngecek dengan ngecek lainnya ketika ada darah tuh dianggap tuh, dihitung tuh. Ya. Nah, 2 jam pertama, 3 jam pertama kan dia belum tahu. Ini bakal 24 jam apa enggak? Kalau nggak sampai 24 jam ternyata terbukti cuma 3 jam, 4 jam, berarti haid itu bukan? Bukan istihadhah. Tapi ini potensi haid karena memang waktunya waktu buat potensi haid. Tuhurnya dia udah selesai. Nah di 3 jam 4 jam pertama apakah dia tetap sholat? Apakah dia harus ninggalin sholat? Karena dia belum benar-benar tahu nih ini benar-benar haid atau enggak. Jelas? Ini permasalahan nih, ini penting nih. Setiap perempuan akan bertanya-tanya masalah ini. Nah, maka di sini dikatakan idza ra'atil mar'atu dam. Kalau perempuan ngelihat darah liwaktin di dalam satu waktu, ya juzu an yakuna haidhan, yang dia potensi bisa jadi itu haid. Tadi misalkan masa tuhurnya, aqallut tuhur memang udah selesai. Amsakat, maka perempuan tadi harus menahan diri amma tumsiku bihil haid, dari apa-apa yang harus dilakukan oleh orang yang haid, dari apa-apa yang harus ditahan diri oleh orang yang haid. Jadi apa-apa yang diharamkan bagi yang perempuan haid, dia udah harus menahan diri dari itu. Kenapa? Li'anna dhahir annahu haid. Karena hukum zahirnya potensi besarnya kemungkinan itu adalah haid, dan biasanya memang begitu. Biasanya begitu, nanti bakal terbukti setelah sekian jam masih keluar, setelah 24 jam masih keluar. Jadi al-zahir potensi besar. Habib Muhajir duduk di atas. Adi. Kelas. Mahallak. Fadhal Habib. Ya. Itu zahir. Kalau hukum asalnya apa? Al-asal harusnya itu nggak dianggap haid sampai betul-betul dihukumi sebagai haid, karena al-asal apa? Thaharah, hukum asalnya dia suci. Ketika dia masih suci, hukum asalnya nggak dihukumi haid sampai benar-benar ketahuan kalau itu adalah haid. Hukum asalnya begitu kalau ngikutin istishabul asal, ngikutin hukum asal. Tapi kalau bicara zahir, indikasi kuat ini adalah haid zahirnya, karena memang dia keluarnya di waktu yang memungkinkan untuk haid. Maka walaupun itu baru sekian jam pertama, belum ketahuan 24 jam apa enggak, udah langsung dihukumi sebagai haid. Nanti bagaimana Beb? Kalau tahu-tahu setelah sekian jam dia udah ninggalin zuhur, ninggalin asar, ninggalin maghrib, ninggalin isya, di tengah malam baru 12 jam berhenti itu darah. Habis itu nggak keluar-keluar lagi, lama. Ternyata terbukti sekian jam itu adalah istihadhah. Tadi 4 yang sholat ditinggalin bagaimana? Qadha. 4 sholat yang ditinggalkan kok. Kalau terbukti di kemudian hari ternyata itu bukan, tapi jarang. Biasanya kalau udah keluar begitu nggak lama haid. Kalau haid berarti mesti qadha nggak? Enggak, haram malah. Ngapain dia qadha sholat yang haid? Ibadahnya dia dengan meninggalkan sholat, dengan taat kepada Allah untuk meninggalkan sholat. Jelas ya? Nah, jadi di sini ada kontradiksi, ada ta'arud antara al-zahir dengan al-asal. Al-zahirnya dia haid, al-asalnya dia bukan haid. Karena al-asal dia suci, tidak dinyatakan haid sampai betul-betul diyakini haid. Nah, maka bagaimana ketika ada pertentangan? Ulama ada khilaf di sini, ada 2 pendapat. Pendapat pertama yang mu'tamad al-asah mengatakan itu dianggap haid, amalan bil zahir. Pendapat yang kedua muqabilul asah, qila la, enggak dianggap haid. Kenapa? Amalan bil asal, kadang ngikutin al-asal. Jadi ini udah selesai nih, agak panjang memang nih babnya, bab tentang ta'arud al-asli wal zahiri. Ya, ini banyak yang udah ngaji fikih bertahun-tahun baru ketemu pembahasan begini ya. Nah, ini pentingnya qawaid. Jadi kita kalau ngaji qawaid fikih itu yajma'us syatat. Furu' fikih di kitab fikih itu banyak. Di Minhajut Talibin itu kitabul furu' minhaj. Kata ulama hawa sab'ina alfan biikhtisarin. Di Minhajut Talibin itu ada 70.000 masalah. 70.000 masalah, siapa yang mampu ngapalin 70.000 masalah? Maka cara kita mempermudah supaya enggak iltibas, supaya enggak saru satu masalah dengan masalah lainnya, dikasih patok-patok dengan qawaid fikih. Jadi kaidah fikih bukan berarti kita dengan kaidah terus pengen merumuskan hukum baru. Ya bisa jadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Dr. Abdurrahman disertasi itu al-istidlal bil qawaidil fiqhiyah. Tapi bukan itu. Kaidah fikih itu lebih ke
mengumpulkan. Jadi masalah-masalah yang serupa dihimpun dalam satu kaidah sehingga diingatnya lebih gampang, nyari patoknya lebih gampang, sehingga nggak lebih gampang iltibas. Orang yang nggak belajar kaidah fikih ya cuma ngaji furu' fikih aja. Ngaji furu' fikih, hukum ini halal, haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah. Maka potensi besar untuk belibet, untuk saru satu hukum dengan lainnya, potensinya lebih besar. Yang ngaji kaidah fikih juga tetap bisa terjebak dalam itu manusia. Cuman dia meminimalisir potensi itu. Jadi kita dengan kaidah fikih ini membantu kita untuk membaca pola pikirnya ulama. Nah, kita kan jadi paham ulama pola pikirnya seperti apa, kenapa mentarjih ini, kenapa mentarjih ini, kenapa yang ini diunggulkan, kenapa yang enggak, kenapa ini masuk kategori ini. Itu salah satu pola pikir ulama, ya, kerangka berpikir ulama fikih, salah satunya bisa kita rumuskan dengan kaidah fikih. Itu enaknya. Ya, jadi ini penting sekali nih. Ini ta'arudul asli wal zahir. Kalau kita nggak baca di kaidah fikih begini, kita langsung ke kitab fikih, wah, itu ketemu di bab ini, bab ini, bab ini. Oh, di sini asal, di sini zahir, di sini ngikutin asal, di sini ribet itu nanti, bingung akhirnya iskal. Nah, iskal itu terpecah dengan klasifikasi ini. Nah, ketika ta'arud antara al-asl wal zahir, ada pertentangan antara hukum asal al-qaidah al-mustamir al-istishab dengan hukum zahir, maka ada kalanya ada 4 keadaan. Dalam keadaan tertentu ada kalanya yang zahir yang diunggulkan tanpa khilaf, ada kalanya yang asal yang diunggulkan tanpa khilaf, ada kalanya ada khilaf tapi al-asal yang diunggulkan, ada kalanya ada khilaf tapi al-zahir yang diunggulkan. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Alhamdulillah hari ini setelah sekian lama beliau pemulihan pasca operasi, alhamdulillah beliau insyaallah mengajar lagi. Ini kabar gembira buat kita. Dan tadi alafu ana agak telat, ana minta maaf. Biasanya ana harusnya kalau ngajar, kalau hari Rebo terakhir tuh ana ada majelis dulu sebelum zuhur di luar. Biasanya jam 1 kurang udah sampai. Tadi tumben-tumbenan jalur-jalur yang biasanya lancar, kredit nggak biasanya, siang-siang bukan jam macet, tengah hari bolong. Nah, itu yang akhirnya tadi membuat ana agak terlambat. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ana. Karena di luar prediksi yang biasanya kalau Kamis Rebo terakhir nih ngajar di luar sebelum zuhur, sebelum jam 1 udah sampai di mari biasanya. Tapi ada keterlambatan, samihuna, mohon ridhonya, mohon maafnya. Jazakumullah khairul jaza. Setelah ini kita dengarkan kajian Manahijut Tamyiz dari guru kita Sayyidil Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi.